Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang batas jumlah iklan Facebook Ads. Batasan ini baru aja diterapkan beberapa hari yang lalu. Itu saya ketahui dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Facebook pada tanggal 10 September 2020. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang batas jumlah iklan Facebook Ads. Nah, ini merupakan kebijakan baru dari Facebook ya. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari sebuah artikel pada Search Engine Journal. Nah, ini ya, artikel ini. Kemudian saya gali lebih dalam pada artikel aslinya di Facebook. Nah ini, artikel aslinya itu pada Facebook for Business dan diterbitkan tanggal 10 September. Nah seperti teman-teman bisa lihat, judulnya itu bukan pembatasan ya, tapi justru improving ads performance, meningkatkan performa iklan. Nah, apa maksudnya? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Nah, saya rasa update kali ini itu terkait teknik yang banyak digunakan oleh pengiklan saat ini, yaitu teknik banyak iklan pada Facebook Ads. Seorang pengiklan itu akan membuat iklan yang banyak banget dalam sebuah halaman Facebook, kemudian menjalankannya secara bersamaan. Teknik ini dilakukan dengan harapan iklan yang benar, iklan yang tepat itu akan dilihat oleh target market yang tepat pula. Dan tentu saja, karena jumlahnya sangat banyak, ini akan membuat kerjaan tambahan bagi pengiklan. Nah, teman-teman jangan bayangin 10 iklan, 20 iklan seperti itu ya. Kalau iklan yang banyak itu sampai ratusan iklan. Teknik ini bisa aja menjadi tidak efektif ya, karena beberapa alasan. Yang pertama banyaknya jumlah iklan. Ini berarti masing-masing iklan itu akan berbagi target market. Kalau target marketnya sama ya. Kalau teman-teman itu targetnya cewek misalnya, umurnya 20-30 tahun, yang lokasinya di Jawa misalnya. Nah, itu akan terbagi ke dalam puluhan iklan yang teman-teman jalankan. Nah, efeknya apa? Tentu aja view yang didapat itu minimal banget. Dan sebagai efek lanjutannya, masing-masing iklan itu karena view-nya sedikit, akan kesulitan keluar dari learning phase atau tahap pembelajarannya. Artinya terus ngumpulin data terus dan tidak pernah keluar dari learning phase. Efeknya apa? Kalau sebuah iklan itu tidak keluar dari learning phase-nya, tentu Facebook nggak bisa melakukan optimasi pada iklan tersebut. Karena terus belajar aja gitu, karena view-nya itu nggak banyak. Dan yang paling parahnya lagi, menurut Facebook, ini saya kutip dari Search Engine Journal ya informasi ini. Menurut Facebook itu bahwa 4 dari 10 iklan itu tidak pernah keluar dari learning phase. Artinya 40% dari iklan teman-teman itu bakal terus berada di tahap learning phase. Teman-teman pasti udah tahu ya, efeknya kalau iklan itu berada di learning phase, tentu dia akan menyedot budget yang banyak banget, karena Facebook nggak bisa mengoptimasinya. Nah, itu akan jadi masalah besar buat kita semua. Oleh karena itu, Facebook melakukan pembatasan jumlah iklan. Nah, ini mungkin dianggap sebagai solusi bagi Facebook. Tapi pembatasan jumlah iklan ini ternyata tidak dilakukan per halaman. Jadi Facebook memberikan kriteria dalam hal pengeluaran yang dilakukan oleh kita sebagai advertisernya. Berapa budget yang kita keluarin untuk halaman tersebut. Nah, yuk mari kita lihat gimana sih Facebook mengaturnya. Nah, ini ya. Pertama, Facebook menggolongkan beberapa halaman itu tergantung dengan pengeluarannya. Golongan pertama itu halaman kecil hingga sedang dengan pengeluaran iklan tertinggi dalam sebulan itu kurang dari $100.000 dan dievaluasi dalam 1 tahun terakhir. Kebanyakan Facebook pemula atau pengiklan pemula ini pasti berada pada bagian ini ya. Pengeluarannya kurang dari $100.000 sebulan dalam 12 bulan terakhir. Dan ini memiliki limit 250 iklan yang bisa dijalankan. Nah, kemudian golongan ketiga itu adalah halaman sedang hingga besar yang memiliki pengeluaran tertinggi dalam sebulan itu $1 juta dalam 12 bulan terakhir. Nah, maksimal iklan yang dapat dijalankan itu adalah 1000 iklan. Kemudian golongan ketiga itu adalah halaman yang lebih besar dengan pengeluaran $10 juta dalam
dalam sebulan yang maksimal dapat membuat iklan sebanyak 5.000 iklan. Dan sedangkan golongan terakhir itu adalah halaman yang paling besar, itu sampai lebih dari 10 juta dolar per bulan yang maksimal dapat membuat iklan itu 20.000 iklan. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu sebagian besar pengiklan di Indonesia itu bakal tergolong pada golongan pertama ya. Kurang dari 100.000 dolar per bulan. Artinya dalam 12 bulan itu pengeluaran tertinggi. Misalnya bulan Januari itu paling tinggi pengeluarannya itu berapa? Nah, kalau nggak nyampe 100.000 dolar, maka pasti tergolong pada golongan yang pertama tadi, golongan ukuran kecil. Nah, itu masih bisa menjalankan 250 iklan. Nah, ini cukup banyak juga sih 250 iklan, tapi bagi teman-teman yang memang menangani brand yang udah gede, pasti ini nggak cukup. Nah, jalan satu-satunya untuk meningkatkan batas iklan ini adalah mengeluarkan lebih banyak budget, teman-teman. Nah, tapi ternyata Facebook memberikan solusi. Nah, apa solusinya? Nah, solusi dari Facebook itu adalah menggunakan dynamic format dan ad kreatif. Nah, jadi dengan menggunakan fitur Facebook yang ini, teman-teman nggak perlu membuat sekian banyak iklan Facebook, tapi cukup membuat satu iklan Facebook dan Facebook akan membuatkan variasi dari iklan tersebut. Facebook bahkan memberikan contoh ya, bahwa ada brand yang sudah menggunakan dynamic format ini yang merasakan manfaatnya. Ini pernyataan langsung dari Facebook pada artikel tersebut dan dikatakan bahwa DJ William itu merasakan peningkatan konversi hingga 21% dengan menggunakan dynamic format dan ad kreatif dari Facebook itu. Nah, buat teman-teman yang belum mencoba dynamic format ini, silakan mencoba deh. Siapa tahu memang hasilnya memuaskan. Sebagai simpulan, batasan ini bisa jadi sangat menyusahkan bagi sebagian pengiklan yang menangani brand-brand yang udah besar ya. Tapi buat teman-teman yang baru mulai, mungkin batasan iklan ini nggak bakal terasa buat teman-teman. Jika teman-teman salah satu orang yang menangani brand-brand besar itu, maka teman-teman harus segera melakukan testing secara mendalam mengenai solusi yang dihadirkan oleh Facebook, yaitu dynamic format dan ad kreatif. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.